Bagian 1. Berpikir dan bertindak positif. Bab 1. Diri Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Pikiran positif versus pikiran negatif. Pemikiran yang positif akan membuat Anda dapat melakukan segalanya lebih baik ketimbang pemikiran negatif. Berpikirlah secara positif, dan Anda akan lebih dapat menikmati hasil-hasil yang positif. Pemikiran negatif di sisi lain dapat mengarah pada hasil yang tidak diinginkan. Pikiran negatif melemahkan keyakinan diri Anda dan menyumbang keraguan-raguan. Pikiran negatif mengalahkan dan memukul Anda, menciptakan kesialan yang akan Anda ratapi di kemudian hari. Berpikirlah secara positif dan Anda akan merasa dapat mengatasinya dan berhasil. Berpikirlah secara negatif dan Anda lebih mudah merasa kewalahan dan tidak berdaya. Apa yang Anda pikirkan dan katakan pada diri sendiri akan sangat berdampak pada apa yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan. Sebagaimana ditunjukkan oleh satu latihan sederhana berikut ini. Coba lakukan sendiri, Anda akan membutuhkan bantuan orang lain. Bagian 1. Mintalah orang lain untuk berdiri dan mengulurkan lengan dominan mereka secara horizontal, setinggi bahu, agar lengan mereka sejajar dengan lantai. Mintalah mereka untuk memikirkan waktu ketika mereka gagal dalam suatu hal, tes atau ujian atau wawancara kerja misalnya. Lalu minta mereka untuk memikirkan hal-hal negatif tentang diri mereka. Aku lemah, aku tidak sepintar orang lain, aku tidak bisa diharapkan, aku menyedihkan, tidak ada bagus-bagusnya dalam hal apapun, aku tidak bisa melakukannya. Mintalah orang itu untuk terus memikirkan hal-hal negatif. Katakan kepada mereka, Anda akan berdiri di belakang mereka dan mencoba untuk menurunkan lengan dominan mereka ke samping. Minta mereka untuk melawan tarikan lengan tersebut. Bagian 2. Sekarang, minta orang itu untuk mengangkat lagi dengan dominan mereka ke atas sejajar dengan bahu. Kali ini, minta mereka untuk memikirkan suatu waktu ketika mereka meraih sesuatu, berhasil dan melakukan sesuatu dengan baik, lolos tes atau ujian, mendapatkan tawaran pekerjaan, berhasil dalam olahraga misalnya, lalu minta mereka untuk memikirkan hal-hal positif tentang diri mereka. Aku sudah berupaya sebaik mungkin, aku bisa melakukannya dengan baik, aku merasa nyaman dengan diriku, aku orang baik, aku kuat, aku bisa melakukan hal ini. Minta mereka untuk terus mengulang pernyataan positif tentang diri mereka selagi Anda berupaya untuk menurunkan lengan mereka ke samping. Minta mereka untuk menahan tarikan tersebut. Biasanya, pada latihan bagian pertama, lengan orang tersebut lebih cenderung menyerah pada tarikan Anda. Hal-hal negatif menguasai mereka, dan bukan hal yang mudah bagi mereka untuk menjadi kuat. Akan tetapi, ketika seseorang memiliki pikiran yang positif, tubuh mereka memiliki kemampuan untuk melawan tenaga yang menarik lengan mereka turun. Orang tersebut lebih cenderung tetap kuat melawan tarikan Anda. Jadi, eksperimen kecil itu membuktikan apa? Hal itu menunjukkan kepada kita kekuatan pikiran atas tubuh kita. Ketika memikirkan hal-hal negatif, kekuatan kita cenderung hilang. Ketika memikirkan hal-hal positif, kita menjadi lebih kuat dan lebih memegang kendali. Anda adalah apa yang Anda pikirkan, dan apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda, itulah kenyataannya. Namun penting untuk diketahui bahwa tidak ada satupun dari pikiran negatif dan pikiran positif yang lebih nyata atau benar daripada yang lainnya. Salah satu cara pikir itu bisa saja nyata atau benar adanya. Namun, apa yang membuat satu cara berpikir lebih nyata adalah cara pikir yang telah Anda pilih untuk difikirkan dan dipercaya. Seperti yang Shakespeare katakan, karena tidak ada hal yang baik atau buruk, tetapi pikiranlah yang membuatnya demikian. Pemikiran Anda dapat difahami sebagai monolog atau suara hati Anda. Monolog Anda menyediakan uraian lisan yang kira-kira menyerupai teks yang terus-menerus terpampang di bagian dasar tayangan saluran berita 24 jam. Monolog itu mengarahkan pemikiran Anda dan membentuk keyakinan, ekspektasi, dan tindakan Anda.
Monolog memiliki cara untuk menciptakan realitasnya sendiri, memberitahu diri sendiri bahwa Anda dapat melakukan sesuatu hal, dapat membantu mewujudkannya. Memberitahu diri Anda bahwa Anda tidak bisa melakukannya, dapat membuat hal itu lebih mungkin terjadi. Dan karena otak Anda berbicara dengan suara Anda sendiri, apapun yang dikatakannya terasa nyata dan benar. Sampai pada taraf tertentu, baik besar maupun kecil, kita biasanya langsung menerima keyakinan dan cara berpikir tertentu. Hal itu tidak ada salahnya bila pemikiran tersebut membantu dan bersifat konstruktif. Namun akan menjadi tidak begitu baik bila cara-cara berpikir tersebut bersifat negatif serta menghasilkan pemikiran dan perasaan yang tidak berguna dan menjelekkan diri sendiri. Maksud positif dari pikiran yang negatif. Jadi, jika pemikiran yang positif merupakan cara pikir yang paling bermanfaat dan menguntungkan, mengapa kita berpikir dalam cara-cara yang negatif? Mari mulai dengan mencoba memahaminya. Cara berpikir negatif merupakan salah satu aspek dari emosi kita, seperti rasa takut, khawatir, cemas, kecewa, rasa bersalah, malu, penyesalan, sakit hati, dan kecemburuan. Seringkali emosi itu memasukkan pikiran-pikiran seperti, aku tidak bisa melakukan hal itu, aku takut, ini tidak adil, aku benar-benar idiot, itu salahnya, tidak ada hal yang pernah berjalan baik untukku, seandainya aku tidak melakukannya. Kita biasanya menganggap emosi seperti rasa takut, cemas, kecewa, dan sebagainya sebagai emosi negatif. Mengapa? Karena semua emosi itu membuat kita merasa buruk. Meskipun demikian, emosi itu, seperti semua emosi lainnya, sebenarnya memiliki maksud yang positif. Ambil contoh rasa bersalah. Biasanya, pikiran yang menyertai rasa bersalah adalah, aku sudah mengacaukannya, aku seharusnya tidak melakukannya, ini salahku. Aku merasa tidak enak dengan apa yang sudah aku lakukan. Bagaimana cara berpikir itu menjadi positif? Nah, maksud positif dari rasa bersalah adalah untuk mendorong Anda mengenali kesalahan Anda, lalu memikirkannya dan mengambil tindakan untuk membetulkannya atau menebus kekeliruan Anda. Namun ketika Anda merasa bersalah dan hanya berkubang dalam perasaan tersebut, menjelek-jelekkan diri karena kekeliruan Anda, atau mencoba menekan atau mengingkari perasaan Anda, maka pemikiran dan tindakan Anda atau sikap pasif Anda tetap menjadi hal yang negatif. Pikiran dan tindakan atau kepasifan tidak memberikan kebaikan apapun untuk Anda. Maksud positif emosi negatif bertindak dengan cara yang sama dengan maksud positif rasa sakit fisik. Jika misalnya Anda menyentuh sesuatu yang sangat panas, rasa sakit membuat Anda menjauh. Rasanya tidak menyenangkan, tetapi maksud positif dari rasa sakit itu adalah melindungi Anda. Hal yang sama berlaku pada rasa sakit emosional. Rasa sakit tersebut dapat mendorong Anda untuk mengambil tindakan positif. Bagaimana dengan emosi yang sulit untuk dijabarkan seperti penyesalan? Bagaimana emosi tersebut bisa menjadi sesuatu yang positif? Maksud positif dari penyesalan ialah untuk mendorong Anda belajar dari apa yang saat ini Anda harap dilakukan atau tidak dilakukan untuk bersikap dengan cara yang berbeda di kemudian hari. Penyesalan hanya menjadi hal yang negatif ketika Anda terjebak dalam penyesalan tersebut. Anda membiarkan perasaan tersebut untuk menahan Anda di sana dan membuat Anda merasa kalah dan putus asa. Namun, bukan emosi yang negatif, melainkan pemikiran Anda dan tidak adanya respons positif dari Anda. Terlebih lagi, fakta bahwa Anda menyadari bila emosi seperti rasa bersalah dan penyesalan membuat Anda merasa buruk, sebenarnya juga dapat memotivasi Anda. Kesadaran itu dapat mendorong Anda untuk tidak melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa bersalah atau menyesal. Perspektif yang sempit. Emosi seperti rasa bersalah, takut, marah, sedih, dan menyesal dapat mempersempit perspektif dan pemikiran Anda. Ada alasan yang baik untuk hal itu. Pemikiran yang sempit memfokuskan perhatian Anda pada situasi negatif, sehingga hal itu menjadi satu-satunya hal yang dapat Anda pikirkan
agar dapat mengambil tindakan yang positif. Sekali lagi, sama seperti meletakkan tangan Anda pada sesuatu yang panas, semua perhatian Anda terpusat pada hal itu, dan tanggapan Anda menjadi positif dan cepat. Seandainya misalnya Anda mencemaskan sebuah tes atau ujian, niat positif dari kecemasan itu adalah untuk memfokuskan pikiran pada apa yang perlu Anda revisi. Namun hal itu bisa menjadi berbalik melawan Anda jika kecemasan menguasai Anda. Atau andai kata pada suatu Jumat sore, Anda memperhatikan tai lalat di lengan Anda yang tampaknya lain. Anda mencemaskannya. Kecemasan memaksa Anda untuk tidak dapat berpikir banyak selama akhir minggu selain pergi ke dokter pada hari Seninnya. Memang menjengkelkan jika Anda tidak dapat memikirkan hal lain, tetapi fakta bahwa benak Anda dipenuhi oleh pikiran itu membuat Anda lebih mungkin untuk pergi menemui dokter untuk memeriksa tai lalat tersebut. Contoh lain dari emosi yang mempersempit dan memfokuskan pikiran Anda adalah kesedihan. Kesedihan membantu Anda memperlambat diri untuk dapat menanggung dan menyesuaikan diri terhadap rasa kehilangan. Emosi seperti kesedihan, kecemasan, kekhawatiran, dan rasa bersalah mungkin terasa tidak nyaman, tetapi mereka sebenarnya memiliki aspek yang menguntungkan jika Anda dapat meresponnya secara positif. Jika Anda tidak menindaklanjuti emosi-emosi tersebut secara positif, jika Anda membiarkan emosi-emosi tersebut menguasai Anda, emosi-emosi itu dapat mempersempit dan mengubah dunia Anda sehingga Anda terus merasa buruk. Sebaliknya, emosi-emosi positif seperti pengharapan, belas kasih, dan kebahagiaan, serta pikiran-pikiran positif yang diasosiasikan dengan emosi-emosi tersebut dapat memperluas dunia Anda dan berbagai kemungkinan di dalamnya. Perspektif yang luas. Penelitian psikolog Barbara Fredrickson di Universitas Carolina menunjukkan bahwa emosi positif memperluas kesadaran Anda tentang berbagai kemungkinan yang ada dan membukakan pikiran Anda, yang pada gilirannya akan membuat Anda dapat melihat lebih banyak peluang dan pilihan dalam berbagai situasi hidup. Dalam sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Fredrickson, kelompok-kelompok orang dipertontonkan klip film yang berbeda-beda. Dua grup pertama ditunjukkan film yang menciptakan rasa puas dan gembira. Dua grup terakhir ditunjukkan klip yang membangkitkan rasa takut dan marah. Sesudahnya, setiap peserta diminta untuk membayangkan diri mereka dalam situasi serupa di mana akan timbul perasaan negatif atau positif yang mirip, lalu menuliskan sebanyak mungkin cara yang dapat mereka pikirkan untuk meresponnya. Para peserta yang melihat gambar-gambar yang membangkitkan rasa takut dan marah menuliskan beberapa respon. Sementara itu, para peserta yang melihat gambar-gambar yang membangkitkan perasaan gembira dan puas menuliskan tindakan-tindakan yang akan mereka ambil dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Sebuah hasil penelitian dari Universitas Toronto bahkan menyarankan bahwa apa yang kita lihat dapat dipengaruhi oleh cara pandang yang positif atau negatif. Bahwa pikiran positif atau negatif dapat mengubah cara korteks visual kita, bagian otak yang bertanggung jawab untuk memproses informasi visual beroperasi. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita berada dalam suasana hati yang positif, korteks visual kita menyerap lebih banyak informasi, sedangkan suasana hati negatif menyebabkan tunnel vision atau kecenderungan untuk hanya berfokus pada sebuah tujuan atau pada sudut pandang yang terbatas. Tampaknya, melihat dunia dengan optimistis dan perasaan senang memang lebih bermanfaat. Emosi positif dan pikiran-pikiran positif yang diasosiasikan dengannya membuka diri Anda pada berbagai ide, pengalaman, dan kemungkinan baru. Anda merasa positif dengan situasi dan orang-orang lain. 10 tahun lalu, Low bekerja pada otoritas pemerintah lokal. Di sini dia menjelaskan bagaimana sudut pandangnya berbeda dari sudut pandang koleganya Ned. Aku ditawari pensiun dini dari pekerjaan. Meskipun hal itu bukan paket pensiun dini yang bagus, aku mengambilnya. Saat memberitahu temanku, Ned, soal itu, dia berpikir aku sudah gila karena mengambilnya. Aku memiliki 2 anak dan istriku sedang menantikan kelahiran anak berikutnya. Aku menjelaskan kepada Ned
perasaan bebas yang kurasakan, dan aku memberitahunya tentang rencanaku untuk memulai bisnis kartu ucapan selamat secara daring. Ned masih menganggapku tidak waras. Yang bisa dilihatnya adalah risiko-risikonya. Namun, pandanganku terhadap dunia tersebut adalah sebuah peluang dan cakrawala yang baru. Tentu saja aku sadar bahwa hal itu tidak akan mudah, tetapi aku akan terbebas dari kesibukan yang tiada henti. Aku akan menjadi bos bagi diriku sendiri, waktuku akan menjadi lebih fleksibel, dan aku bisa menemani istri dan anak-anakku lebih sering daripada sebelumnya. Aku girang memikirkan berbagai peluang yang terbuka bagiku. Dan jika hal itu tidak berhasil, aku akan melakukan segala hal yang diperlukan untuk kembali masuk ke dunia kerja. Ned tidak mengerti. Dia memberitahuku bahwa baginya, perlindungan dari suatu pekerjaan purna waktu adalah hal yang terpenting. Dia berkata bahwa meskipun dia tidak benar-benar menyenangi pekerjaannya, pekerjaan itu memberikan tekanan besar, dia membenci bosnya, dan dia seringkali harus bekerja lembur, dia tidak bisa melihat cara lainnya. Dia merasa terperangkap. Nah, sebagaimana kenyataan yang terjadi, aku bekerja dalam bisnisku selama 3 tahun dan mendapatkan nafkah yang cukup dari sana. Dan aku dapat menghabiskan banyak waktu dengan anak-anak. Aku akhirnya menjual bisnis tersebut karena istriku terkena restrukturisasi dan kami berpikir aku akan memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan yang digaji dengan cukup tinggi. Ia juga telah mencapai titik di mana ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Pemikiran positif Low mencerminkan pikiran yang terbuka dan memperluas gagasan, pikiran, dan tindakannya, sedangkan pemikiran negatif Ned membatasi dan mempersempit dunia, kesempatan, dan pilihannya. Pemikiran yang positif membawa pengharapan, perasaan bahwa apa yang Anda inginkan bisa terjadi, atau bahwa berbagai hal baik bisa berakhir baik. Pikiran negatif menciptakan lingkaran pikiran yang tidak membantu dan perasaan yang sulit. Bahkan ketika hal-hal baik terjadi, para pemikir negatif cenderung melihat aspek negatif dari sebuah situasi. Tentu saja, pandangan setiap orang terhadap dunia ini berbeda-beda. Tetapi jika Anda berpikir hidup ini pada dasarnya menyenangkan, Anda akan melihat banyak kesempatan dan hal-hal baik dalam hidup. Jika Anda berpikiran bahwa hidup ini sukar, Anda akan menemukan rintangan dan kesulitan dalam hidup. Seberapa positif diri Anda? Apakah Anda cenderung menjadi seseorang yang berpikiran negatif atau lebih cenderung berpikir positif? Tahukah Anda peristiwa dan situasi macam apa yang lebih mungkin memicu tanggapan negatif atau positif Anda? Berikut ini tercantum serangkaian situasi. Bacalah setiap pernyataan dan beri tanda cara pandang atau perilaku apa saja yang paling mungkin Anda lakukan. 1. Kalau aku harus membatalkan pergi ke acara penting bersama teman dan merasa bersalah soal itu. A. Aku akan memikirkan cara untuk menebusnya. B. Aku tahu ia kesal denganku, jadi aku akan menghindarinya sampai kupikir ia sudah melupakannya. 2. Jika seseorang, teman, anggota keluarga, kolega, memberitahuku bahwa mereka perlu bicara denganku tentang sesuatu hal, aku berpikir, A. Kira-kira tentang apa ya? B. Kira-kira apa masalahnya? Aku bertanya-tanya kekeliruan apa yang sudah kulakukan. 3. Jika aku terlibat dalam suatu proyek kerja dengan orang lain yang tidak akur dan tidak bisa bekerja sama dengan baik, aku kemungkinan besar akan berpikir, A. Kita bisa menemukan cara untuk membenahinya, pasti ada solusi yang dapat membuat segalanya menjadi lebih mudah untuk semua orang. B. Hal ini tidak akan berubah. Hal ini adalah kesalahan manajer kami. Dia seharusnya tahu kita tidak akan bisa bekerja akur. Kenapa aku harus terlibat dengan hal ini? 4. Sesuatu yang tidak disangka-sangka muncul dan memaksa Anda untuk mengubah rencana libur Anda. Anda berpikir, A. Bagaimana aku bisa memecahkan masalah ini? Apa saja pilihanku? B. Kenapa hal ini selalu terjadi padaku? Semua rencanaku berantakan. 5. Seseorang mengucapkan selamat kepada Anda atas pekerjaan yang telah Anda lakukan. Anda berkata, A. Terima kasih, aku puas dengan apa yang telah kulakukan. B. Terima kasih, tetapi sebenarnya tidak sebagus itu. Lalu Anda memberitahu mereka tentang aspek-aspek yang tidak terlalu berjalan dengan baik. 6.
Di tempat kerja, Anda diminta untuk bergabung dengan sebuah tim yang bekerja pada suatu proyek yang menarik. Anda tahu bahwa orang pertama yang akan diminta untuk bergabung dengan tim itu tidak bersedia. Anda berpikir, bagus sekali, hal ini akan menjadi peluang yang menarik dan akan jadi peluangku untuk menunjukkan apa yang bisa kulakukan. B. Mereka hanya memintaku karena orang lain tidak bisa melakukannya. Tidak pernah terlintas dalam benak mereka untuk memintaku terlebih dulu. 7. Dalam pemilihan, aku memilih orang yang kurasa dapat membuat perbedaan. Orang yang kuyakini akan benar-benar dapat menyelesaikan berbagai hal. B. Sama sekali tidak ada gunanya memilih, tidak ada yang bakal berubah, semua politikus itu sampah, lagi pula suaraku tidak akan dapat membuat perbedaan sedikit pun. 8. Perusahaan Anda berencana untuk merumahkan 10% dari tenaga kerjanya atas dasar perampingan. Reaksi Anda terhadap kabar tersebut, aku akan mulai memikirkan tentang apa yang bisa kulakukan selanjutnya. Aku akan mulai mencari tahu peluang-peluang lain apa saja yang mungkin tersedia. B. Pasti aku yang kena. Ini tidak adil. 9. Anda tersandung dan pergelangan kaki Anda terkilir. Anda berpikir, tidak, namun sebenarnya situasinya bisa lebih buruk. Setidaknya pergelangan kakiku tidak patah. B. Itu ganjarannya. Aku tahu seharusnya aku tidak membolos kerja hari ini. Aku sudah berpikir sesuatu yang buruk akan terjadi. Ini hukumanku. 10. Ketika memilih makanan di menu sebuah restoran, aku biasanya gampang menentukan apa yang hendak dimakan. B. Aku seringkali menyesali pilihanku dan berharap seandainya aku memilih yang lain. 11. Aku berhasil dalam tes atau ujian lebih dari yang Anda berhasil dalam tes atau ujian lebih dari yang Anda kira. Anda berpikir, wow, keren. B. Aku tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi, hal itu cuma kebetulan. 12. Anda bekerja di sebuah perusahaan kecil yang berkembang dengan cepat. Bos Anda akan pergi. Anda menyenangi pekerjaannya. Anda meminta nasihatnya tentang kemungkinan untuk melamar untuk posisinya. B. Memutuskan bahwa Anda tidak bisa mengatakan apa-apa. Anda harus menunggu untuk diminta melamar. 13. Anda harus sudah di tempat kerja pada pukul 9 pagi. Sekarang pukul 8.45 dan Anda masih menunggu dalam kemacetan lalu lintas. Anda berpikir, aku harus menelepon dan memberitahu tempat kerjaku bahwa aku bakal telat. Setidaknya, rapat penting itu tidak dimulai sampai pukul 9 pagi. B. Aku seharusnya tidak mengambil rute ini. Seharusnya seharian ini pasti bakal tidak ada yang beres. 14. Anda selalu ingin bekerja paruh waktu agar Anda dapat menulis sebuah novel atau berlatih sebagai penyanyi atau guru yoga. Sekarang, karena kenaikan gaji pasangan Anda baru-baru ini dan dorongan dari mereka, Anda akhirnya mampu untuk melakukannya. Anda mulai membuat rencana. B. Membuang gagasan tersebut. Bagaimana kalau novel itu sampah, Anda tidak berbakat menyanyi, atau tidak ada yang datang ke kelas yoga Anda. 15. Anda harus berkendara ke tempat yang baru. Anda takut tersesat. Anda berpikir, aku perlu merencanakan ruteku, cara untuk sampai ke sana, dan tempat istirahat yang perlu disinggahi. B. Aku pasti bakal tersesat. Aku akan menjadi stres. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi atau apa yang akan kulakukan. 16. Anda memberitahu seorang kawan tentang hal yang pribadi, dan meskipun Anda sudah memintanya untuk tidak mengumbarnya, ia memberitahu orang lain. Anda berbicara tentang hal itu dengannya dan menjelaskan betapa kecewa dan sedih perasaan Anda dan menanyakan kenapa ia menghancurkan kepercayaan Anda. B. Mengingat-ingat saat-saat lain ketika ia mengecewakan Anda. Anda mencari orang lain yang juga telah dikecewakan oleh kawan Anda ini untuk membicarakannya dan memastikan bahwa kawan Anda itu adalah wanita brengsek. 17. Anda bekerja di perusahaan retail. Anda tadinya berpikir itulah yang Anda inginkan, tetapi pekerjaan itu membuat Anda bosan. Anda sekarang memiliki kesempatan untuk melamar pekerjaan yang memungkinkan Anda akan menjadi lebih aktif. A. Anda segera mengambil kesempatan itu dan melamar. B. Anda bimbang, Anda khawatir Anda akan membuat pilihan lain yang keliru. 18. Kemarin Anda tinggal 1 jam lebih telat untuk menyelesaikan sebuah laporan. Manajer Anda memberitahu Anda bahwa ia tidak lagi membutuhkan laporan itu untuk rapat. Anda berpikir,
sialan, sudahlah. Beberapa hal yang telah kutuliskan nantinya toh akan berguna untuk proyek atau rapat lainnya. B. Ia pasti tahu seberapa banyak waktu yang kuhabiskan untuk menulisnya. Aku sudah melakukan semua itu tanpa hasil apa-apa. Ia jelas-jelas mengerjaiku. 19. Jika ada teman-teman Anda yang mampir untuk makan, Anda A. memasak sepantasnya dan menikmati kehadiran mereka. B. Menghabiskan waktu untuk setiap aspek makanan, lilin, bunga, dan sebagainya dan menjadi stres karena ingin membuat semuanya sempurna. 20. Ketika Anda membaca unggahan media sosial teman Anda, tampaknya semua orang memiliki hidup yang menyenangkan. Anda berpikir, A. Bagus itu. B. Hanya membuat semangatku turun saja ketika aku membandingkan diri dengan mereka. Jika jawaban Anda sebagian besar A, Anda lebih cenderung berpikiran positif. Jika jawaban Anda sebagian besar B, Anda lebih cenderung berpikiran negatif. Lihat kembali jawaban Anda. Perhatikan bagaimana jawaban B semuanya mencerminkan pemikiran yang sempit, yang memperkecil dunia Anda dan membatasi kesempatan serta kemungkinan yang Anda miliki. Sebaliknya, jawaban A semuanya mencerminkan pemikiran positif yang membukakan berbagai kemungkinan dan kesempatan bagi Anda. Distorsi kognitif. Cara berpikir negatif seringkali dikenal sebagai distorsi kognitif, yaitu cara-cara berpikir yang tidak logis, irasional, dan tidak membantu. Distorsi kognitif sangat kuat karena dapat dengan mudah meyakinkan Anda bahwa pikiran-pikiran Anda rasional dan benar. Akan tetapi, pikiran-pikiran tersebut sebenarnya tidak membantu. Pikiran-pikiran tersebut keliru, mengartikan, dan membatasi pilihan-pilihan Anda, dan dapat membuat Anda merasa dunia ini, orang lain, diri Anda, dan kemampuan Anda sebagai sesuatu yang buruk. Distorsi kognitif didasarkan pada pola berpikir otomatis yang diputar lagi dan lagi dalam benak Anda, tanpa dipertanyakan selama bertahun-tahun. Jika Anda didominasi oleh pikiran yang negatif, Anda mungkin memiliki kecenderungan untuk terpuruk dalam pola distorsi kognitif atau pikiran negatif tertentu. Di bawah ini adalah beberapa contohnya. Bias konfirmasi. Bias konfirmasi melibatkan upaya, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk mencari bukti yang dapat mendukung dan mengonfirmasikan bahwa apa yang telah Anda putuskan adalah hal yang benar, selagi menghindari atau mengabaikan informasi yang bertentangan. Anda memberikan nilai yang berlebih pada informasi dan pendapat yang mendukung pikiran negatif dan nilai terlalu sedikit pada unsur-unsur positif sebuah informasi. Misalnya, Anda memberitahu teman tentang sesuatu hal yang pribadi, dan ia memberitahu orang lain. Anda merasa dikhianati. Anda kemudian mendapati diri Anda berpikir ke belakang dan memperhatikan segala macam perilaku salah dari teman Anda yang tidak pernah terlalu Anda pikirkan sebelumnya. Lalu Anda kemudian mencari orang lain yang juga tidak menyukai teman Anda tersebut untuk membicarakannya dan mengonfirmasikan bahwa teman Anda itu wanita yang brengsek. Namun, Anda melupakan atau mengabaikan semua sikap teman Anda dulu sebagai sahabat baik. Contoh lain adalah jika Anda tersandung dan pergelangan kaki Anda terkilir, dan Anda berpikir, itu akibatnya, aku tahu aku seharusnya tidak bolos kerja hari ini. Aku sudah berpikiran bahwa akan ada sesuatu yang salah hari ini, inilah hukumanku. Karena sudah merasa salah, karena membolos kerja, Anda mencari dan menerima bukti bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang keliru. Alih-alih menerima fakta bahwa Anda cuma tidak berhati-hati dalam melangkah, Anda menyimpulkan bahwa pergelangan kaki yang terkilir itu menegaskan lebih lanjut perbuatan Anda yang keliru. Melompat pada kesimpulan. Hal ini melibatkan penilaian atau memutuskan sesuatu tanpa memiliki semua informasi yang relevan. Anda mengantisipasi bahwa banyak hal akan berakhir buruk. Misalnya, jika ketika seseorang memberitahu Anda bahwa mereka perlu berbicara dengan Anda tentang sesuatu hal, Anda segera berpikir, itu pasti kekeliruan yang telah kulakukan. Lalu Anda melompat pada kesimpulan
Atau jika Anda mendengar bahwa restrukturisasi akan diumumkan dan Anda berpikir, itu pasti aku, ini tidak adil, maka Anda melompat pada kesimpulan. Ketimbang menunggu sampai Anda memiliki informasi lebih lengkap, Anda segera bereaksi dengan kesimpulan yang negatif. Pola pikir terowongan, pola pikir terpolarisasi, dan pola pikir perfeksionis. Bayangkan melihat sesuatu menggunakan teropong kardus. Apa yang bisa Anda lihat? Atau lebih tepatnya, apa yang tidak bisa Anda lihat? Dengan pola pikir terowongan, Anda buta terhadap berbagai kemungkinan dan pilihan lain. Ketimbang melihat gambaran keseluruhan, Anda lebih berfokus pada aspek-aspek negatifnya. Jadi jika misalnya Anda terpaksa untuk mengubah rencana liburan dan Anda berpikir mengapa hal ini selalu terjadi padaku, rencanaku semuanya berantakan, maka akan sulit bagi Anda untuk mengenali bahwa pada kenyataannya ada cara-cara lain dalam berpikir dan bertindak. Anda sebenarnya mempunyai pilihan. Pola pikir terowongan berkaitan dengan pola pikir terpolarisasi. Hal itu adalah pemikiran tentang semuanya atau tidak sama sekali. Dengan pola pikir yang terpolarisasi, tidak ada jalan tengah atau daerah abu-abu. Yang ada hanyalah hitam atau putih, baik atau buruk, sukses atau gagal total, pintar atau bodoh, tidak ada jalan tengah, tidak ada ruang untuk membuat kesalahan, dan tidak ada ruang untuk perbaikan. Jenis-jenis pemikiran semacam itu seringkali ditandai dengan istilah-istilah seperti sebaiknya atau sebaiknya tidak, seharusnya atau seharusnya tidak, setiap, selalu, atau tidak pernah. Misalnya, sama sekali tidak ada gunanya menggunakan suaraku, tidak ada yang bakal berubah, semua politikus itu sampah, lagi pula suaraku toh tidak akan membuat perbedaan sedikit pun. Yang juga terkait dengan pola pikir terowongan dan pola pikir terpolarisasi adalah pola pikir perfeksionis. Contohnya, jika seseorang memberi Anda ucapan selamat atas sebuah pekerjaan yang telah Anda selesaikan dan Anda berkata, terima kasih, tetapi sebenarnya tidak sebagus itu, lalu memberitahu mereka tentang aspek-aspek yang tidak berjalan dengan begitu baik. Dalam situasi-situasi seperti itu, bagi Anda semuanya harus sempurna. Kalau tidak, hal itu tidak ada artinya. Memikirkan yang terburuk. Ketika memikirkan yang terburuk, Anda mereka-reka dan berpikir akan timbul masalah. Anda mengira hal terburuk akan terjadi dalam sebuah situasi. Contohnya, jika Anda harus berkendara ke suatu tempat baru dan berpikir, aku tahu saja kalau aku pasti akan kesasar. Aku pasti bakal bingung dan stres. Aku bakal tidak tahu arah yang kutuju. Aku pasti tidak tahu apa yang harus kulakukan. Maka Anda akan berpikir yang terburuk. Hal itu tidak menjadi soal bila skenario kasus terburuk mendorong Anda untuk membuat rencana untuk memastikan bahwa yang terburuk tidak akan terjadi. Namun, hal itu tidak akan membantu bila upaya untuk mengantisipasi hal terburuk hanya akan menguasai dan melumpuhkan Anda. Membaca pikiran. Dengan membaca pikiran, Anda yakin mengetahui apa yang sedang orang lain pikirkan dan bahwa mereka memiliki pikiran dan maksud negatif. Misalnya, seandainya ketika Anda diminta untuk bekerja pada suatu proyek yang menarik di tempat kerja Anda berpikir, mereka hanya memintaku sebab orang yang lain tidak bisa melakukannya. Tidak akan pernah terlintas dalam benak mereka untuk memintaku lebih dulu. Maka Anda sedang berupaya membaca pikiran. Dengan contoh itu, pikiran negatif Anda dapat melemahkan keyakinan diri Anda atau membuat Anda merasa kesal sehingga mempengaruhi kemampuan Anda untuk bekerja dengan baik. Menyalahkan. Hal ini termasuk menempatkan semua tanggung jawab atas sesuatu yang tidak beres pada seseorang atau hal lain. Jika Anda melihat diri Anda sebagai pribadi yang dikendalikan dari luar, Anda memandang diri sebagai orang yang tidak berdaya, korban dari orang lain atau faktor eksternal. Jika sekelompok orang di tempat kerja tidak dapat bekerja sama dengan baik di suatu proyek dan Anda berpikir, ini tidak bakal berubah, ini salah manajer kita, dia seharusnya tahu kalau hal ini tidak akan berhasil. Kenapa aku harus terlibat dengan hal ini? Menyalahkan manajer Anda atas sesuatu yang berjalan buruk berarti Anda keliru merasa bahwa tak ada hal yang bisa Anda lakukan untuk membereskannya. Anda
berada di bawah belas kasihan orang lain. Walaupun demikian, Anda dapat menyalahkan diri sendiri atas semua hal itu jika ada yang tidak berjalan baik. Entah benar atau salah, Anda mungkin merasa bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan orang lain dan atas akibat dari berbagai peristiwa. Jika sesuatu tidak berjalan baik, Anda merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Hal itu tidak masalah jika Anda bertanggung jawab dan melakukan sesuatu untuk membetulkannya. Tetapi hal itu tidak membantu jika rasa salah itu tidak pada tempatnya atau menguasai Anda dan mencegah Anda untuk mengambil tindakan positif. Gaya eksplanatori. Distori kognitif dan pola pikir negatif kemudian mempersempit dan mengurangi pilihan dan peluang Anda dan meyakinkan bahwa Anda hanya memiliki sedikit kendali atau bahkan tidak memiliki kendali atas keadaan Anda. Mudah untuk berasumsi bahwa pikiran negatif Anda adalah hal yang rasional dan benar. Namun sebenarnya pikiran-pikiran tersebut membatasi, tidak membantu, dan bahkan menghancurkan. Pikiran-pikiran tersebut dapat menguasai Anda dan memicu berbagai pemikiran dan reaksi yang tidak berguna lebih jauh lagi. Karena cara berpikir itu terbentuk melalui kebiasaan, Anda biasanya bahkan tidak mengenali sifat alami dari pikiran dan reaksi Anda terhadap berbagai peristiwa. Bahkan, pemikiran Anda begitu kuat karena Anda jarang memiliki kesadaran atau kendali atas pemikiran-pemikiran tersebut. Benak Anda sekedar menerima segala hal yang diberitahukan kepadanya dan Anda memberikan tanggapan yang sesuai dengan itu. Banyak pola pikir dan perilaku Anda yang berkembang selama bertahun-tahun sebagai hasil dari hal-hal seperti cara asuh, keluarga, teman, lingkungan, pendidikan, pengaruh media massa, agama, dan budaya. Saat menjalani hidup kita sehari-hari, pikiran kita terus-menerus berpikir, menafsirkan, dan menilai berbagai pengalaman, kejadian, dan situasi yang ada. Akan tetapi, otak kita memiliki kemampuan terbatas untuk memproses segala hal yang sedang berjalan. Untuk melogiskan apa yang sedang terjadi, masing-masing dari kita mengembangkan sebuah gaya eksplanatori. Hal itu berarti bahwa ketika sesuatu terjadi, telah atau akan terjadi, otak Anda melogiskannya dalam cara yang sesuai dengan cara Anda biasanya untuk memahami berbagai peristiwa. Anda memiliki sistem di otak Anda yang disebut sistem aktivasi retikuler atau reticular activating system yang mengontrol kesadaran Anda. Sistem itu menyaring semua hal yang tidak mendukung pemikiran dan perilaku Anda yang paling umum. Jadi benak Anda memiliki kecenderungan untuk pertama-tama dan terutama sekali memperhatikan dan mencatat berbagai pengalaman yang cocok dengan pemikiran dan kepercayaan yang sudah ada sebelumnya. Jika Anda lebih cenderung untuk berpikir negatif, otak Anda akan secara otomatis menafsirkan peristiwa-peristiwa yang ada dalam cara-cara yang negatif. Di pihak lain, jika Anda lebih cenderung berpikir positif, otak Anda akan menafsirkan dan melogiskan berbagai peristiwa dalam cara-cara yang positif. Dan apapun kecenderungan Anda dalam berpikir, setiap kali melakukannya, Anda memperkukuh cara khas Anda dalam berpikir, menafsirkan, dan menjelaskan sesuatu. Cara berpikir negatif yang diulang-ulang dapat mengarah pada sebuah konsep yang dikenal sebagai ketidakberdayaan yang dipelajari. Hal itu berarti bahwa sebenarnya Anda dalam tanda kutip belajar atau mengajar diri Anda bahwa Anda tidak memiliki banyak kontrol atau tidak berdaya mengendalikan apa yang terjadi pada Anda, orang lain, berbagai situasi dan peristiwa yang terjadi. Lebih jauh lagi, setelah dalam tanda kutip belajar untuk meyakini keterbatasan dan kurangnya kendali Anda tunduk pada keyakinan bahwa lebih sering daripada tidak, Anda tidak berdaya dan situasinya seringkali tidak bisa diharapkan. Bahkan ketika menyadari pemikiran negatif Anda, akan sangat sulit untuk mencoba berpikir sebaliknya. Arus pikiran negatif yang berkelanjutan dalam benak mencegah Anda untuk berupaya memecahkan masalah secara kreatif. Akan tetapi, kabar baiknya adalah bahwa cara Anda untuk menafsirkan suatu peristiwa tidak harus bersifat permanen, dan cara pandang Anda bukan sesuatu yang tidak bisa diubah.
Anda bisa belajar untuk berpikir secara lebih positif dan berguna. Anda dapat mengatasi pemikiran negatif dengan mempelajari gaya eksplanatori positif yang baru. Otak kita yang mengagumkan akan membantu bila kita dapat memahami lebih jauh apa yang sedang berlangsung dalam otak kita. Komponen inti dari otak adalah neuron, sel-sel yang memproses dan mengirimkan informasi. Neuron saling terhubung melalui jalur dan jaringan saraf. Jadi ketika Anda memikirkan atau mengerjakan sesuatu yang baru, jalur saraf baru tercipta. Setiap kali Anda berpikir atau bertindak dalam cara khas itu, otak Anda menggunakan jalur saraf yang sama. Jalur itu menjadi semakin kukuh setiap kali digunakan. Hal itu seperti berjalan melewati padang berumput tinggi, semakin sering jalur tersebut dilintasi, semakin jelas alurnya dan semakin besar kemungkinan Anda untuk melewatinya. Hal itu sangat bermanfaat bagi Anda sebab berarti bahwa jika Anda cukup sering melakukan sesuatu, hal itu menjadi otomatis, Anda tidak perlu memikirkannya. Pikirkan hal-hal yang Anda lakukan setiap hari yang membuat pikiran dan tubuh Anda menjadi begitu terbiasa dengan hal itu, sampai-sampai pikiran dan tubuh Anda bahkan tidak perlu memikirkannya, seperti berjalan, bicara, makan, menggosok gigi, mengemudi, mengirim pesan, dan sebagainya. Akan tetapi, proses yang sama saat jalur saraf mengembangkan cara-cara otomatis untuk bertindak dan berpikir juga menetapkan kebiasaan yang tidak begitu baik bagi Anda, misalnya merokok, makan berlebihan, mabuk-mabukan, berpikiran negatif, dan seterusnya. Jika Anda seringkali menafsirkan sebuah peristiwa secara negatif, Anda menciptakan jalur saraf negatif yang kuat di otak Anda. Jalur saraf tersebut menjadi begitu mapan sehingga membentuk kebiasaan berpikir negatif yang tidak memberikan banyak ruang atau tidak mengizinkan ruang sama sekali untuk cara-cara berpikir yang lebih positif dan bermanfaat. Jangan khawatir, masih ada harapan. Kabar baiknya ialah jika Anda mengubah cara Anda berpikir atau bertindak, jalur saraf positif yang baru terbentuk. RAS atau Reticular Activating System di otak Anda menjadi lebih menyadari dan mudah mencatat berbagai peristiwa dan kesempatan yang sifatnya positif. Ketika Anda terus menggunakan jalur positif yang baru ini, jalur tersebut menjadi lebih kukuh dan stabil. Pada akhirnya, jalur itu akan menggantikan cara lama Anda dalam berpikir dan bertindak. Anda akan berhasil menyetel ulang atau memprogram kembali otak Anda. Bayangkan, contohnya, bahwa Anda pernah belajar untuk menggunakan tangan kiri ketimbang tangan kanan Anda untuk menulis dengan pena. Hal itu membutuhkan waktu dan usaha, sebab jalur saraf yang menggunakan tangan kanan Anda jauh lebih tertempa. Namun, jika Anda benar-benar ingin melakukannya, Anda dapat membentuk jalur yang baru serta mengembangkan cara baru untuk menulis dengan tangan yang berbeda. Hal serupa berlaku untuk segala hal yang ingin Anda kerjakan atau cara pikir yang ingin Anda adopsi. Tentu saja dibutuhkan usaha untuk mengubah cara berpikir Anda, tetapi hal itu tidaklah mustahil dan tidak ada kata terlambat. Secara ringkas, 1. Apa yang Anda pikirkan dan katakan pada diri Anda sendiri dapat memiliki dampak yang besar terhadap apa yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan. Berpikirlah secara positif dan Anda akan dapat merasa mampu untuk mengatasinya. Berpikirlah secara negatif dan Anda lebih mungkin untuk merasa kewalahan dan tidak berdaya. 2. Emosi seperti kesedihan, kekhawatiran, dan rasa bersalah serta pikiran-pikiran yang diasosiasikan dengan emosi-emosi tersebut mungkin terasa tidak menyenangkan, tetapi emosi-emosi itu memiliki aspek yang bermanfaat untuk mendorong Anda merespon dalam cara-cara yang positif dan membantu. 3. Jika Anda membiarkan emosi negatif dan pikiran-pikiran negatif terkait untuk menguasai Anda, emosi dan pikiran tersebut dapat mempersempit dan mendistorsi dunia Anda dan membuat Anda merasa buruk. Pikiran-pikiran negatif menciptakan lingkaran pikiran dan perasaan yang sulit. 4. Distorsi kognitif seperti bias konfirmasi, memikirkan yang terburuk, membaca pikiran dan menyalahkan, dapat dengan mudah meyakinkan Anda bahwa pikiran Anda itu rasional dan benar, namun sesungguhnya
distorsi kognitif itu membatasi dan tidak membantu Anda. 5. Karena cara berpikir merupakan sebuah kebiasaan, Anda biasanya bahkan tidak mengenali cara Anda biasanya berpikir dan bereaksi terhadap suatu peristiwa. Benak Anda sekedar menerima segala hal yang diberitahukan kepadanya dan Anda memberikan tanggapan yang sesuai. 6. Apapun kecenderungan Anda dalam berpikir, entah hal itu positif atau negatif, setiap kali melakukannya, Anda memperkukuh cara khas Anda dalam berpikir, menafsirkan, dan menjelaskan berbagai hal. 7. Emosi positif dan pikiran-pikiran positif yang diasosiasikan dengan emosi tersebut membuka diri Anda pada berbagai gagasan dan pengalaman serta kemungkinan yang baru. Pikiran yang positif menghasilkan pengharapan. 8. Anda dapat mengatasi pikiran-pikiran negatif dengan mempelajari gaya eksplanatori yang baru, yaitu berpikir secara positif.